Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan pada bagian masih kita berbicara lam nazal au la yazalu hadithuna muta'alliqan bi qadhiyat at-taqsim. Kita masih berbicara tentang taksim ya. Sudah bicara tentang definisinya, kemudian bentuk taksim itu, jenis-jenisnya dan syaratnya. Dan juga kita sudah sampaikan tadi sebelum video ini tentang bentuk-bentuk atau model-model bantahan yang terjadi pada taksim itu. Maka video terakhir ini daripada sesi taksim ini kita akan tuntaskan ya, jelaskan. Yang pertama langkah-langkah munadharah ya dalam taksim. Yang kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk ya, model-model munadharah dalam taksim, biar biar dengan contoh itu kita menjadi paham apa yang penggunaan atau perdebatan yang terjadi pada aspek taksim ini. Baik, kita buka dulu, kita sharekan dulu nas daripada bukunya. Oke, ini bagian kemarin yang belum kita sampaikan ya. Mata yajibul udul an taksim. Kapan wajibnya si pembuat taksim itu rujuk dari taksimnya, alias membuat taksim lain. Ya. Wa mata umkinal jawabu an taksim bi ahadi hadhihi al-anwa' al-arba'ah min tahril murad. Jadi kan tadi jenis-jenis model-model cara-cara sahih taksim dalam menjawab bantahan ada 4 ya, yaitu dengan cara tahrirul murad, menjelaskan maksud ya, apakah yang ditaksim, kemudian bagian-bagian daripada taksim ya. Kalau dia bisa menjawab itu faqad istaqama amruhu wa salima li sahibi ya. Kalau bisa itu maka selesailah perkaranya ya. Fa idza lam yumkin dzalika wajaba ala sahibi taqsim al-udulu anhu wa dzakara ya taqsiman akhar ya. Wajaba ala taqsim wa dzakara taqsiman akhar atau ya dzikru taqsim wa dzakara taqsiman akhar. Kalau tidak bisa dia menjawab itu, maka harus ya si pembuat taksim harus rujuk, artinya berbalik arah, mengganti taksimnya dengan taksim lain. Itulah. Sekarang kita lanjutkan pada pasal ketiga dari bab taksim, yaitu fi tartibil munadharati fi taksim. Ya, langkah-langkah atau tatib dalam bermunadharah untuk isu-isu taksim ya. Idza aradta al-i'tirada ala taqsimin ma fasluk al-khutuwatil atiyata takun ala basiratin fi siyarik. Kalau engkau ingin membantah sebuah taksim ya, maka ikuti langkah-langkah berikut ini, maka engkau akan memahami jalanmu dalam munadharah ya. Memahami cara dalam munadharah. Yang pertama, unzur awalan. Yang pertama, aspek pertama yang mesti kita perhatikan dalam membantah adalah hal naqalahu sahibuhu an kitabin aw an alimin wa nasabahu ila manquli anhu walam yaltazim sihhatah. Ya. Perhatian pertama adalah apakah si pembuat taksim itu dalam membuat taksim itu menukil dari sebuah buku atau menukilnya dari seorang alim, dari seorang ulama, atau menisbahkannya kepada nukilan daripada seorang ulama atau buku itu.
walam yaltazim sihhatan, namun dia tidak memastikan kesahihan daripada penukilannya. Fa in kana kadzalik lam yakun laka indahu illa an tutalibahu bi tashih naqal. Kalau dia belum hanya menyebutkan nukilan dari buku ya, atau dari seorang ulama ya, namun dia tidak memastikan itu, tidak ada kepastian kesahihan penukilannya. Kalau model begitu katanya, kita yang berposisi sebagai pembantah ini atau mustadil ya, lam yakun laka indahu illa, kita tidak punya celah kecuali antu talibahu bitashih naqal. Kita menuntut si pembuat taksim untuk mendatangkan atau memastikan kesahihan penukilannya dengan cara menyebutkan buku, kapan dan sebagainya. Ya. Bi'an ya, cara bi'an ya, gimana cara membuktikan kesahihan penukilannya? Bi'an ya ji'aka bil kitab, dengan cara kita minta si pembuat taksim itu bi'an ya ji'aka bil kitab billadzi naqala anhu mithalan. Ya, yang cara menunjukkan bukti penukilannya daripada buku yang dia maksud gitu. Ada bukunya, jelas di mana, apa ibaratnya begitu. Bukunya siapa, apa judulnya, siapa pengarangnya, dan halaman berapa. Itu dia. Wa in kana qad ja'a bihi min indihi, kalau taksim itu hasil pendapat sendiri, ya. Wa in kana qad ja'a bihi min ya. Wa in kana qad ja'a bihi min indihi aw naqlihi wal tazama sihhatahu fantaqala ila khatwat. Atau kalau taksimnya itu dari karya dia sendiri, hasil pendapat dia sendiri. Atau dia mentaksim itu dengan menukil dan menyebutkan sumbernya dan memastikan kesahihan penukilannya. Maka kalau yang terjadi dua ini, ya, kalau sudah pasti kesahihan nukilannya, kalau dia menukil atau taksimnya dari dia sendiri, maka pindah ke langkah kedua. Fantaqil ila khutwat tsaniyah. Maka baru kita pindah ke langkah kedua, yaitu unzur ilal kalimat allati istu'milat fihi. Gini nih. Kalau taksim itu dari dia sendiri, pendapat dia sendiri, atau dari nukilan yang pasti kesahihannya, maka kita pindah langkah kedua, itu apa yang kedua ini? Melihat ya kepada diksi-diksi ya, kata-kata yang digunakan pada taksim itu. Hal tajiduha kullaha wadihatal ma'na zahiratad dalalah 'alal murad minha. Apakah kalimat-kalimat yang digunakan dalam taksim yang dibuat oleh si pembuat taksim itu jelas maknanya dan jelas pula dalalahnya, yang maksud daripada yang ditujunya gitu. Fa in wajadtaha bihadhil masabah, kalau jelas maknanya, jelas pula penunjukan maknanya ya, arah maknanya jelas, lam yakun laka bi'izaiha syai'un, maka kita tidak punya celah apa-apa untuk membantah. Ya. Lam yakun laka bi'izaiha syai'un, kita tidak punya peluang untuk membantahnya. Jelas ya, misalnya nih contoh apa ya? Ya tadi ya misalnya contoh tadi hadis ya. Hadis itu terbagi kepada hadis sahih. Ya. Hadis itu jika dilihat dari aspek ya, ya, diterima atau ditolaknya sebuah hadis, maka bagi tiga: sahih, hasan, dan dhaif. Ini jelas mana ini? Jelas hadis dari aspek diterima atau tidaknya sebuah hadis ada tiga. Nah, itu dia. Jelas tuh. Kalau begitu jelas, maka orang yang mukhatab atau orang yang mencoba untuk membantah tidak punya celah untuk melakukan
bantahannya. Ya. Wa in wajadta fi ba'dihha ghumudan aw ibhaman, kalau yang tadi sebaliknya, kita di sebagian taksimnya kita dapat hal-hal yang masih belum jelas ya. Au ibhaman, atau masih umum ya. Au kana ba'dhuha min al-alfadhil mushtaraka, atau kata-kata itu maknanya itu saling berkaitan gitu. Ya. Allati la aktsar min ma'ana wahid. Makna-makna punya banyak dan saling berkaitan maknanya. Kana laka an tastafsir min sahib taqsim. Ya. Kita punya satu peluang, yaitu mempertanyakan makna yang dimaksud oleh sahib taqsim tadi. Maka si pembuat taksim tidak punya peluang kecuali menjelaskan makna sebenarnya gitu. Contoh tadi, misalnya sahib taksim itu langsung bilang hadis terdiri dari 3, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah ini kan masih belum jelas nih, masih ibham. Karena hadis banyak. Hadis dari segi periwayatannya itu ada mutawatir, ada masyhur, ada gharib, ada ahad. Ya. Ada mutawatir dan ahad. Itu dari segi jumlah periwayatannya. Nah, banyak. Ini hadis dari segi apa dulu nih gitu. Nah, maka kita minta yang Anda maksud ini hadis apa dulu nih gitu. Kalau dibilangnya hadis dari segi jumlah periwayatannya, maka salah taksim Anda. Nah, bukan itu. Justru taksimnya bekal begitu. Kalau hadis dilihat dari jumlah periwayatannya, maka 2 aja, mutawatir dan ahad. Bukan sahih, hasan, dan dhaif. Nah, itu dia. Kalau dia menyebutkan, si pembuat taksim itu menyebutkan hadis terdiri dari hasan, sahih, hasan, dan dhaif. Itu masih ibham, masih rumut ya, masih belum jelas. Nah, wa hadani wajhani la yarji'ani ila jawhar taqsim kama tara. Cuman 2 hal ini itu bukan inti dalam munadharah pada taksim. Ya, masih seputar kalimat dan masih seputar konteks umum dan taksim, yang belum pada jawhar taksim, belum pada inti daripada perdebatan dalam hal taksim. Yang ketiga, ya, baru nih, fa idzan tahaita min hadhihi khutwat min hadhihi nadhrah, ya, kalau selesai kita pada langkah pertama dan kedua tadi, ya, fanzur ba'da dzalika fi jawhar taksim. Maka kalau sudah selesai kita, yang pertama tadi nukilannya, kalau dia menukil jelas nukilannya dan sahih nukilannya. Atau dari pendapat dia sendiri. Pindah kita ke langkah kedua. Kata-kata yang digunakan oleh si pembuat taksim itu apakah sudah jelas maknanya, jelas pula yang dituju, makna yang ditujunya, maka baru pindah ke langkah 3, yaitu inti daripada betul-betul inti konten daripada taksim itu yang dibantah. Ya. Fa idzan tahaita min hadhihi nadhrah. Kalau selesai kita yang langkah pertama dan kedua tadi, fanzur ba'da dzalika, maka baru kita pindah ke fi jawhar taksim, baru kepada konten taksim betul. Wa arif naw'ahu. Ya. Pahami, ketahui dulu jenis taksimnya apa. Wa tabayyan an-nisbata bainal muqassam wal aqsami kulliha. Ya, jelaskan nisbah, hubungan antara yang ditaksim dan bagi-bagiannya yang membentuknya sebagai sebuah taksim. Wa nisbata baina kulli qismin wa sahibihi, ya, hubungan nisbah atau keterkaitan antara aqsam, ya, antara bagi-bagian dari taksim itu. Fa idza wajadta al-amra ala ma awdahnahu laka fi syurutin taqsim, ya, wajib 'alaika an tusallim sihhata. Kalau kita menemukan taksim tadi jelas pula, jelas bagi kita jenisnya, jelas pula bagi kita hubungan antara taksim dan bagi-bagiannya, jelas pula bagi kita hubungan dengan antara kisimnya tadi. Kalau begitu udah pas syarat-syaratnya, ya, taksim sudah pas syarat-syaratnya, jenisnya dan sebagainya, maka kita sebagai orang objek yang mendengar taksim itu atau yang akan membantah mustadil itu tidak punya celah kecuali dengan menerimanya.
Wa idza dhahara laka anna fihi khalalan wajaba an tadhkura hadha khalal. Kalau kita menemukan ada yang salah dari taksim itu, maka sebutkan kesalahannya. Wa tastadillu alaih, maka sebutkan kesalahannya dan berikan dalilnya, argumentasinya. Wa kana ala sahibi taqsimi an yudafi anhu an-nahwa sabiq au ya'dilu anhu ila taqsim akhar. Ya. Maka seorang si pembuat taksim kalau dibantah tadi ada orang yang mendakwakan taksim yang dibuat itu tidak lengkap atau tidak sah, dan si pembantah juga menyebutkan argumentasinya, maka si pembuat taksim itu harus mempertahankan taksim yang dibuatnya sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa hal lalu. Atau kalau nggak bisa dijelaskan, maka dia menggantinya dengan taksim lain. Gitu. Itu dia. Oke. Ini contoh nih. Contoh aplikasi daripada munadharah dalam taksim. Ya. Al-mithal awal. Ya, kita nggak banyak misalnya, tapi satu aja biar paham kawan-kawan semua. Qala sahib taksim al-hayawan imma natiqun wa imma sahil. Ya. Qala sahib taksim al-hayawan imma natiqun wa imma sahil. Fahada taksim istiqra'i. Ini kan taksim istiqra'i. Ya. Namanya. Fayaqul mustadil. Orang yang membantah akan nanya, hadza taqsimu ghairu hasirin. Taksim ini tidak lengkap. Li'annahu karena taksim itu, taksim yang model begini, karena hayawan itu ada yang nahiq, ya. Seperti kalau nahiq sahil ini kan, ya, ada nahiq ya, dan sebagainya ya. Wa kullu taqsimin hadza sya'nuhu fa huwa fasid. Kalau taksim yang enggak lengkap model begini tidak sah, kata pembantah. Maka sahib taksim atau al-mani' ya, ini namanya, harus mengatakan anna qaulaka inna hadza taqsima ghairu sahasir. Saya menolak Anda mengatakan bahwa taksim ini tidak lengkap. Kenapa? Li'annani aradtu minan natiqil mudrik wa minas sahili ghairu mudrik. Adapun yang saya maksud dengan natiq adalah al-mudrik. Ya. Wa minas sahili as-sahil ghairal mudrik. Jadi kalau sahil yang ghair mudrik, maka dia yasmal nahik juga, wal awi anjing ya, gonggongan anjing, nahik itu kata zair gitu. Suara kata sebagainya. Bagaimana fahadha jawabun litahdim murad. Maka ini jawaban dengan cara menjelaskan makna daripada bagian-bagiannya. Tadi kan yang dibantahkan tadi sahil kan nggak lengkap katanya, karena nggak ada di sini nahik, suara nahik ya. Karena hewan itu imma natik atau imma sahil, suara ya. Kalau sahil ini misalnya suara apa nih? Sahil ini misalnya suara keledai. Ya. Maka dijelaskan maknanya kepada kenapa dia membuat taksim dua ini. Ya. Disampaikan oleh si mani atau sahib taksim. Nggak bisa saya terima katanya. Saya nggak terima ini dibilang nggak lengkap. Karena yang saya maksud dengan natik adalah al-mudrik, yang memahami apa yang dikatakan. Jadi minas sahil, adapun yang sahil itu yang tidak memahami apa yang dia suarakan. Maka kalau begini maknanya masuk juga nahik, masuk al-awi, masuk zair. Maka fahal jawabani, jawab dengan cara. Oke, kita lanjut. Contoh kedua ya, biar makin jelas sama antum semua. Ya. Qala sahib taksim, ya, si pembuat taksim atau al-mani' menyampaikan. Yang pertama dia namanya sahib taksim dulu. Tapi ketika dia sudah dibantah taksimnya, maka dia ganti nama jadi mani'. Qala sahib taksim al-unsur imma turabun aw la. Wathani imma hawa'un aw la. Wathani imma narun aw la. Wathani al-ma'. Ya. Fahada
Ya, min taksimil kulliyi ila juz'iyatihi. Ini termasuk taksim al-kulliyi ila juz'iyatihi. Wa zahiruhu anna taksim wa zahiruhu annahu taksimun aqliyun. Nah, ini taksim akal ini. Karena dia antara menafikan ataupun mengisbatkan ya, maknanya. Ya. Maka yang membantah akan bertanya fayaqulu mustadil hadza taqsim ghairu jami'in li'annahu yajuzu aqlan an yakuna hunaka unsurun akhar ghairu unsur arba'ah wa kullu taqsim. Oke. Oke, maka si yang pembuat taksim temani itu menjawab, ya, saya menolak perkataan kamu, katanya. Saya menolak perkataan apa menolak? Ya perkataan si pembantah yang mengatakan taksim ini tidak lengkap, enggak jami'. Inna. Ya. Jadi yang dibantah itu apa? Ya, ini dibilang nih, hadza taqsimu ghairu jami'in li'anna juz' aqlan yakuna unsur akhar. Ini apa nih? Ini muqaddimah kubronya, ini muqaddimah sughronya. Ya. Ini premis minornya nih. Nah, sampai sini, ya. Maka dia bilang, yang dibantah apa nih? Berarti yang dibantahnya premis sughronya, ya, premis kubronya. Nah, lihat. Kullu taqsimin hadza sya'nuhu batin. Kan bilang tadi apa namanya? Taksim yang Anda buat ini nggak lengkap kan tadi. Tadi bilang kan turab unsur alam itu ada tanah, udara, api dan air. Ya. Kemudian taksim ini kata pembantah tidak jami', ya, tidak jami', tidak lengkap gitu. Kenapa? Karena secara akal, ya boleh masuk bagian lain, unsur lain selain unsur yang 4 tadi. Maka si pembantah bilang wa kullu taqsimin hadza sya'nuhu fawatil. Setiap taksim yang model begini batal, kata si mustadil, kata pembantah. Maka si mani atau sahabat taksim itu gimana cara membantah? Ya bantah secara. Nah, di sini dia contohnya dibantahnya. Yang dibantah adalah yang dia bantah daripada mustadil adalah muqaddimah atau premis mayornya. Lianna hadza fi taqsimil inna kulla taqsimin jaza fihi aqlan wujudu qismin akhar batil. Jadi dibantah ini, dia tidak menolak, dia tidak menerima perkataan setiap taksim yang secara akal itu boleh masuk bagian lain selain unsur yang 4 tadi, ditolaknya. Kenapa? Lianna hadza fi taqsimil aqli khasatan walaisa hadza taqsim aqliyan. Premis model begini ini taksim akli. Taksim akli, ya. Adapun yang saya taksim ini bukan taksim akli, katanya. Bal huwa taksimun istiqra'i la yanqudu illa biwujudi qismin. Dia tidak bisa batal kecuali adanya bagian lain secara di luar akal yang tidak disebutkan. Contoh lagi yang gampang biar kawan-kawan mudah, ya. Misalnya qala sahib taksim, ya. Ya, qala sahib taksim. Ya. Al-isim, ya. Al-isim ya. Qala sahib taksim, ya. Al-fi'lu imma mudhari'un wa imma madin wa imma amrin, ya.
Imma madu, imma amrun. Fi'il itu apa namanya? Mudhari atau madhi atau amr. Kemudian qala mustadil ya. Qala mustadil ya. Taqsimu kahadza katanya ghairu sahih ya. Fa innal fi'l yanqasimu ila mu'rab wal mabni. Nah, katanya. Karena setahu saya fi'il itu terbagi kepada fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Kata si pembantah. Maka kalau begini taksimnya yang dilakukan maka tidak sah. Kemudian kembali lagi si sahib taksim menjelaskan maknanya. Yang Anda sebutkan itu benar kalau fi'il dari segi i'rabnya. Al-fi'lu min haitsu i'rabihi wa bina'ihi ya inqasam ila qismain. Ada mabni, ada mu'rab. Adapun yang saya maksud adalah ini al-fi'il min haitsu hudusi zamani fi'lihi. Itu fi'il. Pembagian fi'il yang mudhari, madhi dan amr ini itu adalah pembagian fi'il dari segi ya waktu terjadinya pekerjaan. Itu fi'il itu. Jadi ini cara membantah bagi sahib taksim ya. Lihat lagi ada contoh ketiga ya. Melihat lagi si pembuat taksim bilang al kalimah immasmun wa au fi'lun. Fa hadza taksim istiqra'i. Fa yaqulu al mustadil hadza taksim wa yurjami' ya. Kan kalau orang yang mendengar ini kan enggak lengkap ini katanya. Ya. Dia bilang al kalimah immasmun au fi'lun. Kemudian orang yang pertama kali mendengar sekilas ini nggak lengkap ya katanya. Fayaqul mustadil hadza taqsimu ghairu jami'in. Yang taksim ini nggak lengkap kata si pembantah tadi. Li'annahu lam yashmal harfa. Karena dia tidak disebutkan huruf itu. Karena huruf juga wa huwa qismun min kalimah. Yang huruf juga bagian daripada kalimat. Maka si mustadil dengan langsung mengeluarkan natijahnya wa kullu taqsimin hadza sya'nuhu fa batil. Maka taksim atau begini enggak lengkap, artinya tidak sah. Maka si pembantah caranya tinggal menjelaskan maknanya ya. Fa yaqulu ma'na la aslamu la usallim anna hadza taqsimu ghairu hasin. Saya tidak menerima perkataan Anda bahwa taksim ini enggak lengkap ya. Kenapa? Li'anni aradtu minal kalimah allati hiyal muqassam ma'nan khasan. Ya. Yang saya maksudkan daripada kalimah adalah kalimat yang memiliki makna khusus. Ya. Wa huwa ma yadullu ala ma'nan fi nafsi. Yaitu kalimat yang punya makna dari segi yang memiliki makna sendiri gitu. Ya. Adapun huruf dia nggak punya makna. Itu dia. Oke. Jadi tinggal menjelaskan maksudnya apa. Nah, ya. Oke, itu mungkin pada saat kali ini bab ini selesai kita pada taksim. Kita ini semua contoh semua nih. Kita akan masuk pada berikutnya yaitu munadharah atau bab at-ta'rif ya. Sudah intahaina min madati min babin min abwabi al-munadharati thalatha وهو التقسيم وسوف ننتقل في اللقاء اللاحق إلى باب الثاني من هذه الأبواب الثلاثة وهو التعريف المناظرة في التعريف وأخيرا أشكركم على حسن متابعتكم ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.